Shalom Aleichem, Salve. Selamat hari Minggu Paskah ketiga, Ibu dan Bapak, saudari dan saudaraku terkasih di mana saja Anda berada. Pada Minggu Paskah yang ketiga ini, Tuhan Yesus menyuguhkan kepada kita anugerah surgawi, tubuh dan darahnya, juga sabda sucinya. Melalui sabda sucinya hari ini, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa Dia sungguh hidup. Dia yang bangkit menampakkan diri kepada kedua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus. Lalu setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengenali Dia ketika memecah-mecahkan roti, mereka kembali ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem mereka bercakap-cakap dengan para murid yang lain tentang pengalaman insani sekaligus mistik spiritual perjumpaan bersama Tuhan Yesus. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba muncul di tengah mereka dan berkata, "Shalom Aleichem, damai bersamamu." Lalu Dia menegaskan dan menunjukkan kepada murid bahwa Dia sungguh hidup dengan menunjukkan tangannya, kakinya, dan meminta mereka, "Rabalah saya, jangan khawatir, ini saya, jangan takut, ini saya sungguh hidup." Saudara dan saudara, Anda dan saya mungkin pernah mengalami pengalaman seperti kedua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus itu, merasa kecewa, merasa down, merasa ingin mengakhiri hidup, kehilangan harapan, putus asa. Tetapi pada titik-titik tertentu, the kairos time, Tuhan datang. Dia berbisik dari kedalaman hati kita atau lewat orang-orang yang Ia utus untuk menyelamatkan kita. Itulah pengalaman kebangkitan, pengalaman perjumpaan bersama Tuhan. Yesus yang hidup juga hadir dalam kehidupan kita. Seperti halnya dengan para murid, ketika Ia menunjukkan dirinya, Ia meminta makan. Dan para murid memberi Dia ikan dan memakannya di hadapan mereka. Yesus hadir dalam situasi real kehidupan kita. Ketika kita sedang dalam suasana kasih persaudaraan di meja makan, di ruang makan kita, di dapur kita, di kamar tidur kita, di ruang kerja kita, dan di seluruh medan karya kita. Seperti para murid itu ketika mereka sedang dalam perjalanan, berbagi kisah dan pergumulan hidup, Dia datang. Dia hadir penuh. Yang terpenting dari kita membuka diri terhadap kehadirannya dan menciptakan suasana hening bersama Dia dan menciptakan quality time with Him. Kita harus dalam setiap hari harus ada waktu khusus untuk bersama Yesus. Kemudian Dia juga hadir untuk memberikan hikmat, memberikan terang ilahi kepada kita. Ketika para murid belum mengerti kitab suci, Ia membuka pikiran mereka. Lalu Ia memberi hikmat supaya mereka mengerti kitab suci. Dan dengan itu akhirnya mereka yakin dan sungguh percaya bahwa Kristus telah bangkit. Lalu kemudian Dia menugaskan mereka untuk mewartakan kebangkitannya kepada segala bangsa. Yohanes dan Petrus setelah mengalami kebangkitan bersama Kristus, mereka diutus dan melakukan mujizat seperti yang dilakukan oleh Kristus. Kita juga akan melakukan yang dilakukan oleh Tuhan. Yang penting kita sungguh percaya di tengah kehidupan kita, menolong sesama dengan hal-hal kecil, mendoakan orang sakit, dan lain-lain sebagainya. Semoga kita semua sungguh mengalami Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup di tengah kita, dan kita membagikannya kepada sesama dengan sukacita melalui pengalaman hidup kita, pewartaan kita, pelayanan kita, dan seluruh tugas dan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita. Dan semoga Roh Kudus yang memampukan Petrus, Yohanes, dan para rasul melakukan mujizat juga tercurah atas kita semua, sehingga kita mampu melaksanakan misi Kristus menjadi mujizat bagi sesama dengan berkat-Nya Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu.
untuk kita semua. Wassalam.